Selamat pagi Bu TS. 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 Pagi Bu TS. Selamat pagi Bu TS. Selamat pagi Bu TS. Nama saya Yarta Lamu. Kogustinius Nika Marisambe. Tiji Nathaniel. Dina Gabriela Dio. Klinik Kesehatan. Trial Mira Maskuri. Unika Alexandra. Jennifer Natasha. Dari kelompok 5. Berikut ini adalah video aksi sosial kelompok saya. Mari bertanam. Bertanam. Mari bertanam. Mari bertanam. Mari bertanam. Mari bertanam. Mari bertanam. Selamat bertanam. Mari bertanam. Banyak anak-anak di panti asuhan yang belum memiliki kesadaran lingkungan yang baik. Hal ini terlihat dari kebiasaan membuang sampah sembarangan, tidak mengenal pentingnya daur ulang, dan belum memahami dampak dari kerusakan lingkungan terhadap kehidupan mereka. Padahal, edukasi lingkungan sejak dini sangat penting untuk membentuk generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap alam. Jadi akar atau penyebab dari permasalahan ini, yang pertama ada kurangnya edukasi lingkungan yang sederhana. Anak-anak panti belum mendapat materi tentang lingkungan yang mudah dipahami. Lalu yang kedua, ada minimnya kegiatan peduli lingkungan. Belum ada cukup aktivitas seru yang mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Lalu yang ketiga, kurangnya sumber daya dan fasilitas. Buku, alat peraga, dan perlengkapan untuk belajar lingkungan masih terbatas. Lalu yang keempat, belum pernah ikut aksi lingkungan nyata. Anak-anak panti belum pernah diajak langsung ikut kegiatan seperti menanam pohon atau bersih-bersih lingkungan. Kurangnya edukasi lingkungan yang mudah dipahami anak-anak menjadi akar permasalahan utama. Maka dari itu, solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal ini, yang pertama, mengadakan sesi edukasi kreatif seperti cerita, permainan, dan video pendek tentang pentingnya menjaga alam. Yang kedua, mengajak anak-anak membuat prakarya dari barang bekas atau recycling. Dan yang paling terakhir, ketiga, mengadakan kegiatan bersih-bersih di sekitar panti asuhan sebagai bentuk aksi nyata. Solusi yang paling efektif dan mudah yang kita dapat lakukan itu adalah mengadakan sesi edukasi lingkungan yang menyenangkan dan dilakukan dengan kegiatan prakarya. Contohnya itu kayak menanam tanaman bersama. Solusi ini dapat dilakukan dengan persiapan yang sederhana, bisa langsung melibatkan anak-anak, dan memberi dampak positif jangka panjang. Kami melakukan kegiatan di Panti Yatim dan Duafa yang terdapat di Jalan Anggrek Garuda, nomor 68, RT 4 RW 2, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, terutama ruang kegiatan untuk edukasi dan halaman panti untuk penanaman tanaman. Untuk kebutuhan perlengkapan, kami membawa pot, tanah, biji tanaman. Perlengkapan itu kami sediakan agar anak-anak bisa merawat tanaman. Untuk aksi ini, kami harus mempersiapkan waktu pelaksanaan, materi presentasi atau pembelajaran, yaitu pengertian tumbuhan, cara tumbuhan bertumbuh, bagian tumbuhan, dampak positif tumbuhan, dan kuis. Lalu kami juga harus mempersiapkan peralatan-peralatan apa yang kami harus beli untuk kegiatan tanam. 3. Jadwal persiapan dan pelaksanaan aksi. Untuk 1. Persiapan aksi, kami membeli pot, tanah, dan bibit pada Jumat 28 Maret jam 12.24. Di tempatnya di toko pertanaman dan PIC-nya Jennifer. Lalu yang kedua, mempersiapkan presentasi. Pada hari Jumat 18 April jam 2 sore sampai jam 3.45 sore. Tempatnya di rumah masing-masing. PIC-nya semua anggota. Pada waktu 9.30 kita nyampe di panti asuhan. Tempatnya adalah di luar panti asuhannya. Dan dari jam 9.30 sampai jam 9.45 kita mulai perkenalan, yaitu di ruang belajarnya mereka. Dari jam 9.45 sampai 10.15 kita mulai pembelajaran. 10.15 sampai 10.20 kita melakukan quiz, dan 10.20 sampai 10.40 kita melakukan praktek, yaitu berada di luar panti asuhannya. Dan dari jam 10.40 sampai 11.25 kita memulaikan games yang berada di ruang belajarnya lagi. Jam 11.25 sampai 11.30 mulailah pembagian hadiah. 11.30 sampai 11.33 kita mengadakan foto-foto, dan 11.33 sampai 11.40 di ruang belajar kita ada pemisahan, dan setelah itu kita sudah selesai.
Aksi sosial kami berlandaskan pada sebuah kisah dari Alkitab, yaitu kisah Adam dan Hawa pada dalam Kejadian 2 ayat 8-25. Pada awal penciptaan, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan menanam banyak pohon yang baik untuk dimakan, termasuk pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Adam diberi tugas langsung oleh Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa sejak awal, manusia sudah diberikan tanggung jawab untuk bercocok tanam dan menjaga alam. Merawat lingkungan bukan hanya tugas biasa, tapi bagian penting dari rencana Tuhan bagi kita semua. Tindakan konkret yang dapat dilakukan adalah 1. Mengajarkan nilai kerja dan perawatan lingkungan. Adam diberi tanggung jawab untuk bekerja dan memelihara. Kita bisa menanamkan pandangan ini kepada anak-anak dengan mengajak mereka menjaga kebersihan lingkungan panti dan juga masyarakat, merawat tanaman, dan menggunakan barang-barang secara bijak. 2. Menanamkan rasa syukur atas ciptaan Tuhan. Seperti Adam dan Hawa yang hidup dalam kelimpahan alam Eden, kita juga mengajarkan anak-anak untuk bersyukur atas anugerah Tuhan melalui ciptaannya dengan cara menikmati dan menjaga alam sekitar. Dampak dari kegiatan yang kami lakukan adalah meningkatkan kesadaran mengenai lingkungan, di mana anak-anak dapat mengerti betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan. Mereka pun bisa mengerti bagaimana cara menanam tumbuhan. Melalui menanam tanaman dan prakarya daur ulang, anak-anak juga belajar untuk lebih kreatif, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Refleksi dalam tindakan konkret. Yang pertama, bentuk tindakan refleksi itu ada persiapan teori, materi, dan perlengkapan untuk yang dipresentasikan. Teknis tindakannya, diskusi kelompok mengenai kegiatan apa yang bisa berdampak dan sesuai nilai Kristen, lalu persiapan materi dan pembagian tugas, lalu membuat materi, presentasi bertema lingkungan dan kasih Tuhan, serta membagi tugas. Catatan terhadap tindakan dan dampaknya itu disepakati untuk mengajar anak-anak panti asuhan dan mengajak mereka peduli lingkungan melalui tanam. Lalu yang kedua, bentuk tindakan reflektifnya, belanja perlengkapan tanam. Itu teknis tindakannya itu dengan cara membeli pot, tanah, dan bibit tanaman. Lalu catatan terhadap tindakan dan dampaknya, yaitu perlengkapan lengkap dipastikan aman dan ramah anak-anak. Yang ketiga, bentuknya itu kunjungan ke panti asuhan. Teknisnya itu kita mengajarkan anak-anak, lalu ice breaking dan dilanjutkan dengan presentasi. Catatannya, anak-anak akan lebih memahami tanaman dan mengerti positifnya di lingkungan. Yang keempat, kita menanam pohon bersama. Untuk tindak teknisnya, anak-anak diberi 1 pot, tanah, dan bibit. Kami pandu langkah-langkah sambil menjelaskan maknanya. Lalu, catatannya, karena pot-pot kecil yang kami bawa tertinggal, kegiatan menanam bersama kami mengalami sedikit penyesuaian. Anak-anak tidak dapat menanam sendiri, namun kami tetap melakukan pengamatan bersama terhadap tanaman yang sudah kami siapkan sebelumnya, lalu memindahkannya ke pot lain yang sudah tersedia. Oke, jadi selamat pagi. Semangat, sambil berdiri pagi-paginya. Jadi biar kalian makin semangat, kalau aku bilang pagi, kalian harus ngomong sambil pagi, oke? Siap. Nanti kalau udah semangat, 1 orang kasih coklat di sini. Oke, coklat. Siap ya? Oke? Siap ya? Oke. Selamat pagi. Pagi.
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B B. Udah 4, kamu 5. Siapa mau 6? 6. Udah 6. Sama-sama. 5. 6. 6 siapa? Udah, jadi 6, 7. 8. Dua siapa? 3. 4. Kan boleh saling injek kaki loh. Oh, 5. 6. Jadi 7. Ya udah, kamu keluar. 3. Dia keluar. 4. 4. Oh, keluar. 5 keluar. 5. Aku mulai passing-passingnya. Di sharing ya, tapi kalau nggak kelihatan ambil tab itu ya. Atau nggak juga bisa melihat nanti kalau misalnya baca. Yang coba aja. Coba aja apa? Kalau baca yang paling coba. Oke. Jadi sama Syifa. Syifa kan? Majunya ke sini. Maju maju. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan kamu? Kelihatan? Oh kelihatan. Oke. Oke, jadi tumbuhan itu apa sih? Nah di sini saya bilang ya, tumbuhan itu makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Jadi tumbuhan itu bukan kayak kita manusia yang harus makan baru bisa dapat energi, tapi tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri. Salah satu contohnya kalau kita tuh menjelang minum air atau dengan menerima sinar matahari, kita tumbuhan ini hidup di berbagai tempat tanpa air, maka jadi ada beberapa tumbuhan yang bisa hidup tanpa air atau bisa hidup jika tidak diberi air dalam jangka waktu yang lama. Misalnya salah satunya kaktus yang ada di pesisir itu kan, kalau misalnya di desert atau di pedesaan itu biasanya jarang ada air kan, makanya kaktus itu bisa hidup karena dia menyimpan airnya. Yang bagaimana cara tumbuh itu? Cara tumbuhan tumbuh itu gara-gara ada matahari. Kita habis kasih air, dia bakal menyerapkan, terus matahari bakal mensinari. Tumbuhnya itu bakal mensinari tanamannya, lalu ini bakal tumbuh. Terus habis itu ada udara yang bakal posisinya. Ya makanya. Bagian tumbuhan awal. Sekarang apa tuh? Oke, bagian tumbuhan. Pertama, oke, jadi akar. Akar itu kalian tahu berada di mana? Di dalam mana? Yes, betul. Jadi akar itu merupakan bagian tumbuhan yang bagian itu berada di bawah tanah. Kita bisa lihat akar itu di mana, berada kan di bawah tanah kan. Jadi dan akar itu berfungsi untuk apa sih? Yang pertama itu untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Yang kedua itu dapat menopang tumbuhan. Terus yang ketiga dapat menyimpan cadangan untuk makanan untuk si tumbuhannya. Terus yang terakhir adalah mengangkut air dan nutrisi ke bagian tanahnya. Kayak nih, lihat jauh aja. Mau baca? Oh ada hijau. Ya udah. Nah ya. Terus next. Terus ada batang. Kalian tahu yang mana? Ya biasa warna coklat yang keras gitu ya kan. Nah gunanya batang ini mengalirkan air dan zat makanan ke seluruh tubuh. Jadi biasanya yang kayak misalnya contohnya tuh kayak misalnya tuh kayak mobil-mobil, jadi bisa ngatur ke sini gitu. Oke? Terus daun. Nah daun itu biasanya warna hijau yang kayak daun lah ya, kayak yang kayak kertas yang tadi sampai robek. Itu merupakan
merupakan tempat tumbuhan membuat makanan ataupun disebut fotosintesis. Jadi itu di mana tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri. Next, Kak Freya. Nah, jadi lanjut itu ada bunga. Bunga tuh bukan cuma cantik, tapi juga berwarna-warna. Dan nggak tahu, buah tuh berasal dari bunga. Lalu ada biji. Di dalam buah biasanya kan ada biji. Biji ini tuh istimewa banget tuh. Kalau ditanam dengan baik, dengan tanah, dengan air, dan matahari, bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Jadi terdapat beberapa manfaat dari bunga. Yang pertama adalah menghidupkan oksigen untuk bernapas. Tumbuhan menghasilkan oksigen saat mereka berfotosintesis. Oksigen ini sangat penting karena kita butuhkan untuk hidup dan bernapas. Yang kedua adalah menyerap karbon dioksida. Tumbuhan menyerap gas karbon dioksida atau biasanya kita tahu CO2 yang ada di udara, terutama dari asap kendaraan dan lain-lain. Yang ketiga adalah membantu mencegah banjir dan erosi. Apa ini kan? Membantu menyerap air hujan dan menjaga tanah agar tidak hanyut saat hujan deras. Yang keempat adalah menjadi sumber pangan dan supaya tumbuh-tumbuhan itu bisa dirawat seperti tadi sayur dan lain. Dan yang terakhir itu membuat lingkungan menjadi lebih indah dan pohon dan bunga membuat tempat tinggal kita lebih cantik dan menyenangkan. Mereka juga memberi keteduhan dan membuat udara lebih sejuk, apalagi saat siang hari terasa panas. Jadi kita kayak gini nih. Kita di sini ada 4 hadiah yang paling keren, oke? Tapi cuma ada 4. Jadi di sini kita ada 4 pertanyaan. Siapa yang bisa jawab ini bakal dapat hadiahnya, oke? Coba. Yang mau jawab harus angkat tangan dulu ya. Oke. Ini yang pertama yang nggak kelihatan, ayo bacain, oke? Yang nomor 1, apa fungsi utama daun pada tumbuhan? Coba. Pilihan A, menyerap air. B, menghasilkan makanan. C, mengikat tanah. Dan D, yang paling terakhir itu menyimpan buah. Coba, siapa tahu? Ini mau jawab? Coba apa? A. Masa C? Kayaknya bukan deh. Coba, ada yang lagi mau coba? Cobain. D. Kayaknya bukan juga. B atau D? D. Bukan. Coba, ada yang mau coba lagi? Nggak tahu siapa yang dapat hadiahnya. Coba sekarang yang kedua, yuk coba lagi ya. Yang mau hadiahnya coba lagi ya. Coba nomor 2, tumbuhan membantu manusia bernapas karena A, menghasilkan karbon dioksida. B, menyerap oksigen. C, menghasilkan oksigen. Atau D, menyerap air. Coba yuk. B. Benar nggak ya? Coba ada yang coba lagi ya. Iya benar, benar. Tuh, nanti ingetin juga ya yang dapat hadiah, oke? Coba, yang mau coba lagi boleh nih, masih ada 2 pertanyaan kok. Coba nomor 3, contoh tumbuhan yang bisa dijadikan obat adalah A, plastik, B, jahe, C, kayu jati, atau D, besi. Coba, B, benar. Tepuk tangan dong semua. Oke, masih ada satu lagi ya, yang mau dapat hadiah harus tunjuk tangan dulu, oke? Nomor 4 yang terakhir nih. Apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan? A, udara jadi bersih. B, makanan jadi banyak. C, tanah bisa longsor. Atau D, semua sehat. Coba siapa? Yuk, apa? C. Bener. Yeay. Nanti yang dapat hadiah ingetin aja karena udah lupa. Oke, udah selesai. Dan terus kalian harus gambar kata-kata itu. Misalnya aku kasih kalian kata bunga, kalian harus gambar bunga di depan. Nanti yang lain harus tebak itu tuh gambar apa. Oke? Siapa? Ayo ambil tanahnya terus taruh di dalam. Ayo. Gak apa-apa. Ayo jangan takut. Seru nih kayak main pasir. Kalau Coba gantian aja, kalau ada yang selesai baris.
terjadi fotosintesis. Nih, kalau daun ya, kalau misalnya kalian lihat detail banget, isinya ada bolong-bolongan. Ini mereka nyerap karbon dioksida yang akan dibuat jadi oksigen untuk kita manusia. Makanya tumbuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kebanyakan tumbuhan tumbang atau dihilangin untuk bangunan-bangunan, bisa-bisa kita nggak ada oksigen lagi untuk hidup. Gitu. Tunggu dulu ya bajunya. Ya, Masya Allah. Tinggal dikasih ke Niko untuk kali itu nanti bakal dikasih hasilnya ya. Oke? Jadi ini yang bisa jawab kuis siapa aja? Ayo jujur. 1, 2, 3, 4. Oke. Dikasih kuis pertama ya siapa ya? Kuis pertama dia. Kuis kedua 5. Oh 5. Ya. Ketiga. Ya. Keempat. Oh ya. Oke. Nanti tinggal dikasih ke Kak Niko atau Kak Yuta atau siapa aja boleh. Nanti lamain baru di akhir jam. Di akhir jam. Ya lagi. Lanjut. Korkan. Jangan dong. Pinggiran dong. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, kita memiliki kedudukan yang istimewa dalam seluruh ciptaan. Dalam Kejadian 1 ayat 26-28, Allah memberikan manusia kuasa atas bumi dan segala isinya, bukan untuk disalahgunakan, tetapi untuk dijaga dan dikelola dengan bijak. Alam semesta ini bukanlah milik kita, melainkan milik Allah. Kita hanya dipercaya untuk menjadi penata layan atau pengelola dari ciptaannya. Tugas ini menjadi semakin penting ketika kita menyadari bahwa kerusakan lingkungan seperti polusi, penggundulan hutan, dan perubahan iklim adalah akibat dari keserakahan dan kelalaian manusia. Padahal, Allah menciptakan bumi dalam keadaan baik dan harmonis. Maka, sebagai umat yang percaya kepada Allah, kita dipanggil untuk bertobat dari sikap acuh, tak acuh terhadap lingkungan dan mulai bertindak nyata dalam melindungi alam. Salah satu bentuk nyata dari tanggung jawab ini adalah dengan mengajarkan nilai-nilai cinta lingkungan kepada anak-anak, termasuk mereka yang berada di panti asuhan. Dengan menanamkan kepedulian sejak dini, kita sedang membentuk generasi yang akan melanjutkan misi pemeliharaan bumi. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, dan mendaur ulang barang bekas. Contoh inspiratif dari upaya ini dapat dilihat pada sosok Felix Pickbiner, seorang aktivis muda yang pada usia 9 tahun sudah memulai gerakan Plant for the Planet untuk menanam jutaan
Let's get deep in our talk. Let's get deep in your words. Let's get deep in your ways. Let's get deep in your love. Let's get deep every day. Let's go deep, deep, deep. Deep down the ocean, deep, 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 deep. Deep in my baby, deep, deep, deep. Deep in my